Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beberapa perumpamaan dari alam ciptaan yang menunjukkan bahwa Dia adalah pencipta. Dialah yang mengadakan sesuatu dari yang tidak ada. Lalu Dia yang membangkitkan manusia setelah manusia itu menjadi tulang belulang. Alhasil Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh. Afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kamukah yang menciptakan manusia atau kamikah yang menciptakannya? Kamukah yang menciptakannya atau kamikah yang menciptakannya? Manilladzi khalaqa min maniyyikum basharan sawiyyan bi jami'i a'dha'ihi wa ghara'izihi. Antum amilna laqad kadhaktumul maniyya fi rahimil mar'ah wa antaha dawrukum walam tata'ahhaduhu bi syai'in itlaqa. Siapakah yang menciptakan mani kalian menjadi manusia secara utuh? Setelah itu mani mengalami proses menjadi alaqah menjadi mudghah. Dari segumpal darah kemudian dia berubah menjadi segumpal daging, dijadikan tulang belulang. Setelah itu dibungkus dengan daging. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ruh dan dia dilahirkan menjadi manusia. Siapakah yang menciptakan mani kalian menjadi manusia? Setelah itu memiliki bentuk yang sempurna, memiliki anggota dan organ tubuh serta gharizahnya atau watak-wataknya. Kalian ataukah Allah? Setelah kalian melakukan hubungan badan, membuang sperma dalam rahim perempuan, kemudian kalian membiarkannya tanpa kalian memiliki perjanjian setelah itu. Padahal setelah sperma itu berada di rahim perempuan, dia mengalami proses selama 40 hari sekali. Dia menjadi alaqah, daging yang kering, 40 hari kemudian dia menjadi mudghah, sepotong daging, lalu dijadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Dan Allah menghubungkan dengan ciptaan yang lain. Wa ansha'nahu khalqan akhar. Setelah itu dia dilahirkan menjadi manusia. Apakah proses seperti itu ini tidak mengikuti aturan yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ataukah dengan sendirinya sperma yang merupakan salah satu dari benda, dia dengan sendirinya bisa memiliki perubahan-perubahan? Setelah menjadi sperma kemudian menjadi alaqah. Setelah menjadi alaqah kemudian menjadi mudghah. Setelah menjadi mudghah dia menjadi tulang belulang. Kemudian dia dibungkus dengan daging. Lalu dia mencari pasangan yang lain. Dan dia dilahirkan menjadi manusia. Tentunya tidak. Maka semua yang ada di alam ciptaan ini memiliki aturan. Yang memberlakukan aturan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang menciptakan sperma kalian
menjadi manusia secara utuh, memiliki anggota dan organ tubuh serta gharizahnya atau karakter-karakternya. Kalian ataukah Allah yang memberlakukan aturan-aturan itu? Setelah kalian melakukan hubungan badan dan kalian membuang sperma dalam rahim perempuan, kemudian kalian membiarkannya tanpa memiliki perjanjian sesudah itu. Sperma dia mengalami proses perubahan setiap 40 hari sekali, sehingga dia menjadi alaqah, alaqah menjadi mudghah, mudghah dijadikan tulang belulang, tulang belulang dibungkus dengan daging, memiliki bentuk manusia, kemudian dihubungkan dengan ruh. Setelah itu dia dilahirkan sebagai manusia. Maka tentunya aturan-aturan seperti itu adalah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَمَنِ الَّذِي صَيَّرَ الْمَنِيَّ عَلَقَةً وَالْعَلَقَةَ مُضْغَةً وَالْمُضْغَةَ عِظَامًا وَكَسَى الْعِظَامَ لَحْمًا إِلَى آخِرِهِ. Siapakah yang menjadikan sperma sebagai alaqah? Alaqah artinya darah kering yang menempel pada dinding rahim. Alaqah menjadi mudghah. Mudghah artinya dalam bahasa Arab sepotong daging yang digigit. Itu namanya mudghah. Bentuknya mudghah itu tidak berbeda dengan sepotong daging yang digigit. Setelah menjadi mudghah, dijadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 13 dan ayat 14. Tsumma ja'alna nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, maksudnya adalah rahim. Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahman. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah memberikan berkat, memberikan semua kebajikan, sehingga dia diciptakan menjadi manusia. Dan manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Maka aturan-aturan yang diberlakukan di alam semesta adalah aturan-aturan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta itu benda. Benda itu tuli, bisu, tidak bisa memberikan kehidupan. Tidak bisa memberikan rasa, tidak bisa memberikan wawasan. Lalu sperma dia mengalami proses sehingga menjadi manusia, maka ini pasti ada aturan yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menghidupkan, dialah yang memberi rezeki, dialah yang memberikan berkat, dialah yang merawat. Apabila dia sebagai pencipta
dan dia yang mengadakan dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada, maka alam ciptaan ini setelah rusak atau setelah binasa, Allah Subhanahu wa ta'ala dia bisa memulihkan kembali. Maka manusia yang disentuh kematian sudah menjadi tulang belulang, pada hari berbangkit dihidupkan kembali untuk dibalas dan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.